mencoba banyak hal, selalu bilang tidak pada setiap kesempatan. Yes. Saya lempar lagi. Rina, gimana Rina? Ini perkataan mumpung ya, mumpung masih muda, dihabiskan kuota gagalnya. Setuju gak Rina? Setuju. Atau pernah menolak? Melki gimana? Gak setuju? Mumpung di kampus? Setuju sih kan. Setuju ya? Is? Setuju. Tapi nggak menutup kemungkinan setelah kita dewasa nanti, maksudnya kan muda kan dia bilang, setelah nanti kita tua, kita juga tidak gagal kan? Betul. Belajar sepanjang hayat kan. Iya. Tika gimana? Gak setuju? Setuju. Soalnya kalau dari saya sendiri itu memang kalau kegagalan itu memang bukan hal untuk kita berhenti di saat itu juga, tetapi dari opportunity yang lain itu memang kita harus ambil karena kita tidak tahu kedepannya bakal kita bagaimana. Mungkin dari opportunity kecil yang kita ambil sekarang itu bisa mengubah hidup kita di kedepannya nanti bagaimana. Betul juga kata si Iis tadi. Nah, itu tidak menutup kemungkinan juga nanti kita masih bisa gagal. Karena apa? Itu memang di luar kendali kita. Kita hanya bisa mengusahakan yang terbaik dari diri kita itu bagaimana. Jadi mungkin dari kegagalan tersebut kita pasti dapat pelajaran. Kita pasti dapat insight untuk kedepannya, mengevaluasi kedepannya itu bagaimana. Jadi mungkin kita itu pernah berpikir seperti ini, kalau saya gagal itu pasti nanti kesuksesan itu bakal datang lagi ke saya dari kegagalan tersebut. Nah, jadi dari gagalnya kita ini kita banyak belajar hal yang kurang dari diri kita. Sebenarnya memang pasti ada kurangnya, tetapi hal-hal itu bisa kita perbaiki ke depannya untuk menjadi lebih baik, sehingga kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Bukan yang paling baik, tetapi hasil yang lebih baik. Jadi kita itu mengimprove bukan untuk menjadi yang paling baik, tapi menjadi lebih baik. Karena kita per step untuk menaiki level satu langkah pun itu kita harus per step. Jadi untuk maju per stepnya ini kita harus mengevaluasi dari kegagalan kita itu apa yang kurang untuk dapat menjadi si lebih baiknya ini tadi. Seperti itu. Yes, that's right, Vika. Begitu gak bahasa Inggrisnya? Yes, that's right. Ya gitu ya, kita sambil belajar bahasa Inggris ya untuk menjaga marwah kaltim. Itu ya tentang kegagalannya. Nah, ya barangkali teman-teman bertanya ya, saya mau cerita. Kenapa sih setiap tahun tuh saya selalu membuka kelas gratis? Entah namanya apa, kalau sebelumnya tuh namanya kelas bersuara, sebetulnya mentok lagi gagal. Saya pikir saya harus mengubah strateginya. Saya 3 tahun terakhir selalu membuka kelas terbuka terus, nggak spesifik dan terlalu banyak orangnya. Nah sekarang saya coba ubah kelas ini itu ya, kecil aja, yang sekiranya nanti mereka langsung praktek, gitu ya. Entah di bidang apapun. Salah satunya menjadi trigger saya adalah saya itu susah dulu mencari mentor atau yang bisa mengajari saya public speaking. Nah itu ada di Samara itu banyak, cuman bayarannya mahal. Sejam mereka itu nggak cukup 1 juta karena mereka kan sudah sertifikasi segala macam. Nah itulah saya punya ibaratnya rasa di hati yang harus saya ubah. Saya harus belajar lagi dan saya harus ubah semuanya itu. Nah ini selalu saya sampaikan ya. Kenapa alasannya kelas ini gratis? Karena saya merasa dulu tuh susah mendapatkan hal yang begini. Itu. Jadi tidak ada background apapun sebenarnya di sini, mau nyalek atau segala macam nggak ada. Ya, saya murni ikhlas untuk menyampaikan ilmu. Itu. Nah, ini itu kan mindset. Jadi secara ilmu neuro namanya, Neuro Linguistic Programming, NLP namanya. Ada yang pernah
Baru dengar. Nah, ini. Di black box tuh bisa kalau kita riset semuanya kan AI kan mudah banget ya. Jadi secara jadi ini nggak cuma public speaking ya. Semua masalah dalam hidup kita itu bisa diubah. Kecuali ini hanya untuk mengubah mindset aja. Kalau mengubah jadi uang nggak bisa ya. Tapi mengubah mindset ini bisa. Jadi ketika ada masalah, ubah menjadi hikmahnya, inspirasinya atau motivasinya apa sih yang bisa kita ambil pelajarannya. Jadi begitu, merasa paling terpuruk skripsinya kok nggak selesai misalnya, ambil hikmahnya di situ, ambil apa yang kita ambil bisa pelajarannya. Misalnya, oh ternyata gagal itu seperti ini, kita harus lebih mencoba lagi. Kayak ini tadi apa, temannya jalan-jalan ya, ngerjain tugas sendiri, ambil hikmahnya kira-kira apa ya, oh ya ini adalah melatih saya untuk lebih kuat lagi, resilient. Jadi ubah cara berpikirnya. Jadi kalau ada masalah langsung ambil pelajarannya apa. Jangan terpuruk dengan masalah itu, karena kita nggak bisa mengendalikan masalah. Teman-teman semua. Yes, saya lanjut. Ini cukup dibaca ya. Karena kita sudah gagal, coba lagi, nah itu udah menang. Nah, saya mau menampilkan diri saya dulu. Ini 4 atau 3 tahun lalu ya. Lupa. Baik itu tugas kuliah, kampus, organisasi, bahkan keluarga. Itu tidak menjadi masalah dan menjadi penghalang kita bermasalah. Bukan kontennya, tapi lihat cara ngomong saya ya. Kita ketahui, saya pernah merasakan yang namanya sebuah Wajahnya, penyesalan tidak ada vokalnya. yang lupa. Pasti adanya paling berat. Makanya saya mengatakan waktu itu tidak terasa, tapi yang terasa adalah penyesalan. Sebagai anak muda, kita harus memaksimalkan potensi kita. Tarik nafas dulu. Potensi itu berada dalam diri kita dan kesempatan itu Bisa jeda. betul. Bukan hari ini saya berada di salah satu kampung tidak di belakang saya itu adalah memberikan satu inspirasi bahwasanya master your point, master your. Jadi siapa yang merancang maka dia menjadi seorang master tadi. Hanya ada sebuah ungkapan. Siapa yang tidak pernah merancang dalam hidupnya play ini, maka dia sedang merancang sebuah hidup. Mungkin Anda, kamu, dan orang ini yang dalam kehidupan ini baik-baik. Lagi di Polres. Gitulah kira-kira proses saya. Bagaimana kita melihat dari sini? Yes. Kira-kira apa nih? Before and after-nya. Saya juga kalau melihat jujur ya, kok gitu ya dulu ya. Tapi yes oke lah, ini adalah bagian proses saya seperti itu. Dan bisa tampil ya di panggung-panggung saja. Itu yang saya lalui. Nah barangkali kalau kita belajar seperti ini, kalau saya misalnya 5 tahun ya berlatih semuanya, paling cukup 1 tahun bahkan 6 bulan sudah expert juga bisa. Asal tadi seperti Usain Bolt tadi, semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan, misalnya di kos, di kamar, di rumahnya masing-masing. Misalnya ada buku, oke saya akan jelaskan buku. Di motor itu bisa, misalnya ada lihat spanduk misalnya Bear Brand, apa minuman sehat setiap hari, kita baca baru kita jelaskan memang gitu. Itu adalah bagian dari effort teman-teman semuanya. Nah saya biasanya ngomong juga sih sendiri di motor itu, kayak orang gila juga sebenarnya ya ngomong, karena biasanya inspirasi itu didapatkan di jalanan gitu ya. Nah itu proses saya bikin konten segala macam seperti itu. Teman-teman juga bisa seperti itu. Ini cara saya. Saya yakin ya Vika, Rina, Melki, Iis punya cara tersendiri seperti ya. Nah saya bilang tadi, kalian kalau mau ngomong hari ini direkam, itu boleh ambil HP-nya nanti di posting aja.
Kalau ini kan saya ngerekam buat saya aja seperti itu. Bisa aja nanti tergantung Pika ini ngerekamnya. Kita putar gini. Nggak bisa. Karena nanti gini teman-teman semuanya. Jadi hal-hal yang menginspirasi teman-teman dari ini kan pertemuan pertama ya, teman rekam seperti itu. Nanti teman-teman bisa posting. Ya. Jadi orang akan lebih percaya proses. Nanti kita ada sesi foto aja nanti. Gitu. Nah, ada komentar dulu sebelum kita mindset yang nomor 3 tempat. Ini kan saya ya. Tarik nafas dulu. Terus tadi langsung jalan di taman sebenarnya. Kalau mau dilanjut boleh. Sahabatku, di pagi hari ini saya berani salah satu kami tidak. Nah, kira-kira apa menurut teman-teman semuanya? Kalau nggak berdiri nih, praktek lagi gitu. Ayo, siapa? Tadi sudah. Ini bebas aja sih sebenarnya. Komentar boleh. Kak, kayaknya tangannya itu nggak bagus gitu. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman ada menyampaikan pendapat dari video ini. Ya. Yang tadi. Sobat-sobat, sebagai anak muda hari ini kita punya diombang melakukan sebuah pekerjaan, tugas-tugas dan deadline yang ingin kita selesaikan. Baik itu tugas kuliah, kampus, organisasi, bahkan keluarga. Itu tidak menjadi masalah dan menjadi penghalang kita bermasalah. Sobat, perlu kita ketahui, saya pernah merasakan yang namanya sebuah kondisi. Sahabatku, di pagi hari ini saya berani Ritme ngomongnya kan bisa kan? Beda kan? Beda. Beda. Ya coba kasih insight dulu, maksudnya apa yang kamu mendapatkan ya. Itu terus ya, saya hitung sampai 5 berdiri dan kita praktek lagi ya. 5 kecuali Pika ya. Pika udah banyak. Karena Pika selalu menyelamatkan temannya. 5 4 3 2 1. Berdiri dulu. Ayo berdiri dulu. Berdiri juga enggak? Pika juga berdiri. Berdiri. Oke. Tadi latihan vokal sudah, berdiri kayak begitu sudah. Kira-kira apa yang belum biasanya dalam public speaking? Boleh ingatkan dulu. Cara berjalan. Agak susah ya. Iya. Nah kaki ya, oke, kaki itu ini kan nggak bisa ya. Jadi kaki ini tangan aja selebar bahu atau senyaman mungkin seperti ini. Kalau mau transisi itu per kalimat atau per kaki kanan boleh atau kaki kiri. Nah mau ngubah kaki kiri itu bisa mundur dulu kanannya, bisa maju lagi. Contoh. Sana. Yang pentingnya sebelah teori tanpa praktek gak akan nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab kan belum. Terima kasih teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar public speaking. Tentunya yang bersama saya Nazaruddin Nur. Kita akan membahas topik yang sangat penting adalah 3V. Oke, teman-teman semuanya, siapa yang di sini pernah berbicara belum jelas atau belibet, grogi, nervous? Nah ini. Nah, oh ya, saya menceritakan. Nah, teman-teman ketika sudah salam, ini kalau presentasi ya, itu lurus dulu boleh. Nah, before-nya belum. Nah, berdiri dulu, tangannya seperti ini, kemudian scanning namanya, 3S. Sambil senyum ya, senyum, smiling, kemudian kita lihat kanan kita, baru kita mulai. Assalamualaikum atau selamat pagi, disesuaikan aja, baru kita mulai. Tuh, untuk 3S ikat, scanning itu ngeliat dulu keseluruhan, kemudian sambil senyum ya scanningnya tuh, kemudian baru speak up namanya.
atau smile juga boleh. Nah, dalam ngomong itu juga ada namanya smiling voice. Pika tahu smiling voice? Tahu. Apa Pika boleh ceritakan dulu? Oke, smiling voice itu kita bisa mengeluarkan itu tapi sambil senyum. Jadi contohnya ya. Baik teman-teman, di sini kita sedang melakukan training di mana dari Bang Najar sendiri sebagai trainernya. Di materi kali ini kita membahas terkait dengan posisi kita bagaimana saat menyampaikan menyampaikan materi sesuatu kepada banyak orang seperti itu. Jadi kita sambil senyum itu voice-nya bakal lebih kelihatan, artikulasinya itu lebih jelas juga, dan juga dari vokalnya itu bakal lebih gitu. Nah gimana sih Bang Ya. ngomongnya? Selamat pagi teman semuanya. Hari ini saya akan presentasi. Itu kan beda ya? Iya. Hari ini teman semuanya kita akan presentasi. Itu beda aja. Tapi kalau baik teman semuanya, hari ini kita akan presentasi tentang public speaking. Saya akan bahas itu adalah mindset. Ya, sambil ini juga bahas tentang kalau layar seperti ini. Tentang 3V dalam public speaking. Pertama adalah verbal, kata-kata. Yang kedua adalah vokal, bagaimana suara kita. Yang terakhir adalah visual. Salah satunya adalah senyum. Ada helm? Enggak. Aman? Oke. Itu. Ini kita sambil ya. Nah, apa prakteknya? Ngomong lagi. Tapi sambil dipraktekkan ini cara berdirinya, tangannya seperti ini. Kemudian nanti kalau teman mau gerak boleh. Ya. Ya, ada tumpuan seperti itu ya. Mau mundur dulu boleh seperti ya. Satu kalimat aja nggak apa-apa. Yang penting teman-teman mempraktekkan seperti ini. Langsung mau cerita yang ini kah, komentarnya juga boleh. Atau ini juga boleh. Atau video aja lah, karena kan baru ditonton. Video yang pertama sebenarnya A, B, C, D. Video yang kedua, ya kan kita transisi ya. Itu di A, B, C, D lagi. Nah, coba dari Is barangkali. Boleh hadapnya ke sini. Saya juga jadi audiens. Is jadi narasumbernya di sini. Nanti Is maju mundur boleh. Boleh diawali. Baik teman-teman semuanya, saya akan ulas video berikut. Kita aja openingnya. Baik teman-teman semuanya, saya akan mengulas video berikut yang sudah sama-sama kita tonton. Dari video pertama terlebih dahulu. Dari video pertama kita bisa lihat bahwa Gak apa-apa sebut nama aja. tadi mau nanya, mau kayak melapor gitu. Oh, boleh. Nggak apa-apa ya? Boleh. Pulang deh. Baik teman-teman semua, saya akan mengulas video yang sudah kita tonton bersama. Dari video pertama terlebih dahulu, kita bisa lihat bahwa di video pertama Bang Nazar masih terlihat